Halo guys, kembali lagi di channel Permata Motor. Ya, di video ini saya akan menjelaskan penyebab tenaga motor itu berkurang. Jadi, pada dasarnya pada motor itu ada beberapa hal yang membuat tenaganya berkurang. Yang pertama dari pengapiannya yang kurang stabil. Yang kedua, sistem bahan bakar tidak normal. Yang ketiga, mesinnya itu sendiri yang tidak normal. Nah, pada bagian mesin ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, bisa saja kampas koplingnya yang aus sehingga tenaganya itu berkurang ya. Jadi bisa saja kampas kopling, contohnya ini pada motor Supra X atau Supra Fit ya. Ini pokoknya sejenisnya Supra X, Supra Fit, Grand, Revo ya, seperti itu. Bisa saja ini yang rusak. Nah, kemudian penyebabnya yang lain bisa saja ini mangkok gandanya yang sudah aus, dan juga bisa saja kampas gandanya yang sudah aus. Nah ya, namun jika semua yang tadi yang sudah saya sebutkan itu tidak rusak atau sudah diganti baru tapi tetap saja tidak ada tenaganya, nah ini ada kemungkinan masalahnya itu ada pada bagian bagian head ya. Jadi bagian head. Jadi yang pertama, jika kompresinya normal atau kompresinya keras namun masih tidak ada tenaga atau larinya itu kurang kencang, tidak seperti pada umumnya. Misalnya teman-teman menggunakan motor Supra Grand, larinya itu sekitaran 90-an, biasanya 90-an atau 80-an km per jam. Nah, tiba-tiba ada perubahan sekitaran larinya itu cuma 50-an saja. Nah, itu pasti ada penyebabnya ya. Jadi jika kompresinya tetap normal atau pun olinya ada atau tidak kehabisan oli, namun terjadi perubahan yang sangat berbeda, nah itu teman-teman silahkan cek pada bagian noken asnya. Jadi jika ini tidak bocor, teman-teman silahkan cek, atau jika kompresinya normal, teman-teman silahkan cek pada bagian noken as ini ya. Ini ya, nah ini teman-teman bisa lihat di sini, perhatikan baik-baik. Ini teman-teman lihat, ini tidak rata, ini di sini tinggi dan di sini ke sini ini rendah. Nih teman-teman lihat, ini lebih tinggi dan ini sampingnya ini rendah ya. Nih teman-teman silahkan lihat perbedaannya. Ini seharusnya dari pinggir ke sana ini rata, namun ini sudah tidak rata lagi. Nah, seharusnya ini tingginya seperti ini, perlihatkan, ini tingginya harusnya seperti ini, namun ini sudah habis. Ini ada bekas gerinda sudah diturunkan karena ini sudah habis, dan setelah ini diratakan ini habis lagi. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya itu yaitu olinya itu sering kehabisan karena motornya berasap. Karena motornya berasap, olinya jadi kering sehingga tidak ada oli yang naik melalui lubang ini, dan ini bergesek, dan akibat dari gesekan yang panas akan mengurangi ini sedikit demi sedikit. Nah, ini pun yang satu. Teman-teman lihat. Nah, ini tinggi pada bagian pinggir karena ini tidak termakan. Yang termakan itu ini. Jadi ini dimakan oleh piano klep. Jadi posisinya seperti ini. Ini di sini yang habis ini terkena dan ini tidak terkena. Dan ini sudah sebelumnya ini sudah menurun dan diratakan, namun dipakai lagi turun lagi sehingga sudah semakin rendah tonjolannya ini. Nah, kita bandingkan dengan yang baru, teman-teman. Jadi perbedaan noken as, jadi sedikit saja keausan pada noken as ini, misalnya keausannya ini 2 mili keausan pada noken as itu sudah sangat berbeda dengan yang normalnya, sudah sangat berpengaruh pada motor ya. Ini saya perlihatkan nih teman-teman. Nah, yang baru itu ini, teman-teman lihat, nih tinggi mana nih, teman-teman lihat sendiri. Nih ya, nih ini sudah rendah dan ini masih tinggi. Nah, ini lihat juga ini, nih perbedaannya. Ini sudah hampir mencapai 3 mili perbedaannya ya. Sudah hampir mencapai 3 mili, sekitar 2 mili lebih. Nah, jika seperti ini motor akan kekurangan udara yang masuk, karena ini fungsinya membuka, teman-teman ya. Jadi ini di sini. Posisinya ini di sini.
Nah, ini terpasang di sini teman-teman. Dan ini terpasangnya di sini. Ya, di dalam sini. Jadi pada saat ini mesin berputar bermain, ini akan tonjolan ini akan menggerakkan ini menekan ke atas dan ini akan menekan klepnya. Jadi pada saat klepnya tertekan, klepnya akan terbuka. Jadi pada saat mesin bergerak dan klep ini terbuka, pistonnya itu akan menghisap udara dan bahan bakar yang dari karburator ini ya, dari atas akan terhisap. Namun apabila ini sudah rendah, seharusnya ini masih butuh menekan lebih tinggi lagi, klepnya menekan keluar agar bahan bakar yang dihasilkan itu lebih banyak. Nah, namun jika sudah kurang sekitar 2 mm pada noken asnya, itu pasti ini klepnya yang keluar itu akan berkurang. Jadi harusnya keluarnya segini, batasnya akan cuma segini. Misalnya harusnya keluar klep itu jauhnya seperti ini, jauhnya itu akan berkurang 2 mm jika noken asnya berkurang. Jadi apabila piston menghisap bahan bakar dan udara dan piston belum mencapai titik mati bawah dan klep sudah menutup, otomatis udara yang ingin dihisap dari atas sudah tidak bisa dihisap lagi karena sudah tertutup. Seharusnya mesin itu menghisap udara lagi agar tenaganya banyak atau powerful. Namun ini klepnya sudah tertutup. Kenapa? Karena noken asnya sudah aus. Jadi bahan bakar masih ingin menghisap, namun karena noken asnya itu tonjolannya pendek, jadi ini akan tertutup dengan cepat. Jadi umpamanya piston bergerak sampai sini. Nah, piston baru ada pertengahan, ini sudah nutup. Harusnya itu pistonnya ada sampai di bawah, baru ini nutup. Tapi karena tutupnya cepat, jadi bahan bakar yang dihisap pun kurang. Jadi pembakaran itu tidak besar sehingga ledakan pada piston yang disebabkan oleh pembakaran itu kurang. Jadi putaran mesinnya itu kurang. Walaupun gasnya itu digas full, putaran mesin tetap kurang. Kenapa? Karena bahan bakar yang masuk ke mesin pun kurang. Seperti itu. Dan juga ini apabila yang klep buang ini cepat menutup, harusnya bahan bakar sisa pembakaran itu yang harus dibuang pada saat melakukan langkah buang itu tidak akan keluar sepenuhnya. Jadi piston belum mencapai TMA atau titik mati atas, ini sudah nutup. Jadi piston baru bergerak dari bawah mendorong bahan bakar atau sisa pembakaran, baru bergerak dari sini ke sini, ini sudah nutup. Jadi sisa pembakaran yang tertampung di bagian blok ini akan mampet di sini, akan menjadi kompresi sehingga putarannya itu akan tertahan sehingga putarannya pun kurang. Nah, berbeda jika piston sudah sampai di sini lalu ini pun nutup, itu akan sisa pembakaran itu akan bersih keluar. Jadi mesin ringan memutar, tidak ada tahanan dari kompresi. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi semoga teman-teman memahami penjelasan saya ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi ini itu sangat berpengaruh noken as. Makanya banyak pada motor-motor balap itu mengganti noken asnya atau dipapas. Ada yang namanya papas noken as, yang jadi bagian ininya dikurangi agar lebih tinggi. Dorongannya pada klep itu lebih jauh. Jadi banyak rakitan para mekanik balap. Nah, makanya banyak dijual di toko-toko online ya. Contohnya di Lazada, Shopee ataupun Tokopedia. Di situ banyak sekali yang jual noken as racing. Kenapa? Karena noken as ini sangat berperan penting ya dalam performa mesin kita. Jadi yang menentukan kencang putarannya mesin itu adalah noken as. Jika ini sudah berkurang, putaran mesin tidak akan kencang. Walaupun semua komponen seperti kampas ganda, mangkok ganda, kampas kopling diganti baru, itu larinya motor itu tidak akan kencang. Kenapa? Karena putarannya mesin yang tidak kencang. Ya seperti itu. Jadi jika teman-teman menemukan motornya pada saat digas pertama itu lompat atau tenaga ketarikannya itu enak di start pertama, namun pada saat mentok gasnya itu cuma gitu-gitu aja, tidak bertambah. Istilahnya pada saat digas tarikannya naik ya, karena kampasnya baru, mangkoknya baru, kampas kopling baru. Namun pada saat sudah digas terus larinya gitu-gitu aja, tidak semakin kencang tapi tetap stagnan ya, atau larinya pelan terus. Walaupun gasnya dinaikkan, larinya itu tidak berubah. Jadi itu pasti penyebabnya adalah noken as. Namun jika
suaranya besar atau digas kencang, motornya teriak kencang, namun larinya tenaganya itu lambat, responnya itu responnya motor itu lambat, itu pasti disebabkan oleh kampas ganda dan mangkok ganda. Namun jika motornya responnya cepat, namun semakin digas semakin berteriak dan terasa suara itu seperti selip, artinya motor itu teriak saja, itu pasti kampas kopling yang rusak ya. Jadi itu saja penjelasan saya teman-teman pada video kali ini. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang suka video ini berikan like-nya untuk membantu channel kami, dan klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami terbaru. Oke, thank you for watching. See you in the next video.